Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kisah paman Rasulullah SAW wafat tanpa dimandikan. Ini penyebabnya. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman Rasulullah SAW yang dikenal sebagai sosok pejuang ternama karena keberaniannya dalam berperang. Ia merupakan penunggang kuda tersohor pada perang Uhud dan perang Badar. Disebutkan dalam buku Dua Pedang Pembela Nabi SAW karya Rizam Aizid, paman Rasulullah SAW ini dijuluki sebagai singa Islam karena saat bertempur bagaikan singa yang mengamuk tanpa rasa takut dan tak ada tandingannya. Pada tahun 625 Masehi, Hamzah bin Abdul Muttalib dinyatakan wafat. Kematiannya sungguh meninggalkan duka yang mendalam bagi Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasul menangis saat melihat jasad pamannya. Namun, paman Rasulullah SAW ketika wafat tidak dimandikan seperti jenazah pada umumnya. Hal ini dikarenakan oleh sebab wafatnya paman Rasulullah SAW. Sebab wafatnya paman Rasulullah SAW dikisahkan pada buku Sirah Nabawiyah Forkid oleh Abdul Mun'im Al-Hashimi. Hamzah bin Abdul Muttalib wafat karena terbunuh di medan perang, tepatnya pada saat perang Uhud. Pembunuhnya adalah seorang penduduk Habsyah, yaitu Wahsy bin Harb, yang menghabisi nyawanya dari belakang. Wahsy adalah seorang budak yang masih remaja, milik seorang Mut'am bin Jubair. Paman Mut'am, Tu'aimah bin Adi, dulunya menjadi korban dalam perang Badar. Setelah pasukan Quraisy berangkat menuju Uhud, Ibnu Jubair menyampaikan pesan kepada Wahsy, "Jika engkau mampu membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, sebagai balasan dari kematian pamanku, maka engkau merdeka." Akhirnya Wahsy keluar bersama rombongan pasukan Quraisy. Ia memiliki kemampuan dalam melempar bayonet atau belati, layaknya pelempar Habasyah yang handal. Lemparannya terbilang jarang meleset. Ketika Hamzah bin Abdul Muttalib sedang menghabisi siapapun yang melawannya, Wahsy bersembunyi di balik pohon agar saat paman Rasulullah datang hanya melewatinya. Setelah paman Rasulullah muncul, Wahsy langsung melemparkan bayonet miliknya hingga mengenai bagian bawah perut Hamzah bin Abdul Muttalib hingga menembus ke bawah. Hamzah bin Abdul Muttalib pun langsung tersungkur tak berdaya. Setelah dirinya dinyatakan benar-benar tewas di medan perang, Wahsy kembali mengambil senjatanya kemudian kembali bergabung dengan pasukan perang lainnya. Sementara itu, dada Hamzah bin Abdul Muttalib dicabik-cabik dan hatinya diambil, bahkan dikunyah mentah oleh Hindun bin Utbah. Meski sebab wafatnya terdengar begitu mengerikan, Hamzah bin Abdul Muttalib menerima balasan surga dan hidup bahagia bersama syuhada lainnya yang meninggal. Paman Rasulullah SAW ketika wafat tidak dimandikan. Hal ini disebabkan oleh beliau meninggal saat berperang di jalan Allah. Hamzah bin Abdul Muttalib wafat dalam perang Uhud sehingga dirinya dinyatakan wafat sebagai syuhada yang syahid di jalan Allah. Setelah perang Uhud usai, Rasulullah SAW bersama kaum muslimin lainnya mengumpulkan jenazah para syuhada yang berjumlah sekitar 70 orang untuk didoakan dan sholatkan. Paman Rasulullah SAW sebagai seorang syahid, jasadnya didoakan terlebih dahulu, kemudian disusul lainnya. Setelah didoakan, jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib tidak dimandikan dan tidak dipindahkan, melainkan langsung dikubur di tempat tersebut. Jenazah yang tidak wajib dimandikan. Dari kisah wafatnya paman Rasulullah SAW, dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa tidak semua jenazah wajib dimandikan. Ada beberapa syarat jenazah yang tidak wajib dimandikan, bahkan dianjurkan untuk langsung dikubur dalam kondisi apapun. Mengutip dari buku Panduan Muslim Kafah Sehari-hari dari Kandungan hingga Kematian karya Muhammad Hambali, berikut ini adalah syarat jenazah yang tidak wajib dimandikan. Yang pertama, orang yang mati syahid karena perang di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam kondisi junub. Yang kedua, orang yang mati saat ihram dan kain kafannya adalah baju ihramnya. Yang ketiga, bayi yang baru lahir dan belum mengeluarkan suara. Itulah kisah paman Rasulullah SAW yang meninggal ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.